Pelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi pada vektor. Di LKS kalian halaman 40 pada poin ke-6 itu sudah ada penjelasannya. Di situ ada penjumlahan dan pengurangan vektor, perkalian skalar 2 vektor, dan perkalian skalar dengan vektor. Baik, di sini saya akan menjelaskan operasi pada vektor. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Misalkan di sini ada vektor A yang komponennya ada X1, Y1 dan B-nya itu X2, Y2. Maka apabila kedua vektor ini nanti dijumlahkan, maka X1, Y1, X2, Y2 ini harus dijumlahkan. Jadi X1 harus dijumlahkan dengan X2, Y1 harus dijumlahkan dengan Y2. Begitu. Kemudian lagi apabila kedua vektor ini dikurangi, maka halnya sama seperti yang pada penjumlahan. Cuma bedanya di sini adalah dikurangi. Langsung saja kita ke contoh. Misalkan ada vektor H, yaitu 6 sama 6, X1-nya 6, Y1-nya 6, dan ada vektor I yaitu X-nya 5, Y-nya 3. Apabila vektor ini dijumlahkan, maka akan menghasilkan 6 ditambah 5, 6 ditambah 3, hasilnya yang X 11, yang Y 9. Begitu juga apabila dua vektor ini nanti dikurangkan, hasilnya 1 sama 3, karena 6 dikurangi 5 ya, dikurangi, sama-sama dikurangi, atas dikurangi yang bagian atas, 6 dikurangi 5 itu 1, 6 dikurangi 3 yaitu 3. Lanjut lagi sekarang yang kedua, operasi vektor yang kedua yaitu perkalian skalar dengan vektor. Ingat ya, di sini ada dua perkalian, yaitu perkalian skalar dengan vektor dan perkalian skalar 2 vektor. Apa bedanya, Bu? Kita lihat saja penjelasannya. Kalau untuk yang perkalian skalar dengan vektor, di sini misalkan ada K. K itu adalah suatu bilangan bulat positif. K adalah suatu bilangan bulat, itu suatu skalar. Misalkan bilangan K ini adalah dinamakan suatu skalar. Dan ada vektor, misalkan di sini ada vektor A, yaitu elemennya ada X1 sama Y1. Maka untuk perkalian skalar dengan vektor, karena K itu tadi ada skalar dan K ini nanti berisi angka dikalikan dengan vektornya, maka hasilnya K dikalikan dengan komponen di vektor. Misalkan di sini X1, Y1. Maka nanti hasilnya adalah K dikali X1 dan K dikali Y1. K dikalikan dengan bagian atas dan K dikalikan dengan bagian bawah. Paham? Kita masuk ke contoh sekarang. Diketahui vektor B itu adalah 3 dan 1. Maka 12 dikalikan vektor B adalah, di sini yang menjadi skalar adalah 12-nya. 12 ini adalah K-nya. Anggap 12 adalah K. Sehingga 12 dikali vektor B itu sama dengan 12 dikali 3, yaitu 36. Jangan lupa yang bawah juga dikalikan dengan 12, yaitu 12 dikali 1. Ini 12 ya, mohon maaf. 12. Baik. Sekarang sampai di sini bisa dimengerti ya. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti. Sekarang yang C, yaitu dot vektor atau nama lainnya dari perkalian skalar 2 vektor. Kenapa kok dikatakan dot? Karena nanti perkaliannya bukan ada K-nya, bukan seperti ini 12B ini, tapi nanti melainkan ada 2 vektor yang akan dikalikan. Biasanya seperti itu. Nah, hasil kali skalar 2 vektor
vektor A dan vektor B itu ditulis dengan A dikali, kalinya bukan tanda silang ya, ingat. Kalinya di sini berupa titik. Dikalikan dengan vektor B lah. Maka dari itu titik inilah yang disebut dengan dot vektor. Karena dikalinya bukan menggunakan tanda silang, melainkan tanda titik saja. Sehingga nanti menghasilkan rumus seperti ini. Apabila ada dua vektor yang dikalikan, maka caranya adalah kita harus mengetahui panjang vektor dari A, panjang besar dari vektor A. Kita juga harus mengetahui panjang besar dari vektor B. Baru nanti kita akan mengalikan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan cos theta. Di mana cos theta ini adalah theta ini adalah sudut antara vektor A dan vektor B, ya. Dan ingat, theta di sini sudutnya ini hanya dari 0 derajat sampai 180 derajat. Itu pasti nanti sudah diketahui di soalnya. Misalkan kalian menjumpai soal yang berbentuk seperti ini, pasti nanti sudah diketahui tetanya. Misalkan andaikan tidak diketahui tetanya, tapi kalian diberikan vektor A, vektor B, terus panjang vektor A dan panjang vektor B, maka kalau kalian mau mencari cos tetanya, yaitu caranya vektor A dikali vektor B per panjang besar A dikali panjang besar B. Nah, ini nanti digunakan untuk mencari besar sudut apabila keempat komponen ini itu sudah diketahui. Baik, sampai di sini pada operasi vektor ini ada 3 macam, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya saya akan membahas beberapa contoh soal terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nomor 1, diketahui vektor A itu negatif 10 dan 5, dan vektor B X-nya 9 dan Y-nya 2. Nyatakan vektor-vektor berikut. A, bila kedua vektor itu dijumlahkan nanti hasilnya bagaimana? Apabila kedua vektor itu dikurangkan nanti hasilnya bagaimana? Yang pertama, apabila vektor A dijumlahkan dengan vektor B, maka karena vektor A ini adalah komponennya negatif 10 dan 5, kemudian vektor B itu 9 dan 2, maka apabila kedua vektor dijumlahkan akan menjadi yang X di vektor A dijumlahkan dengan X di vektor B, sehingga negatif 10 dijumlahkan dengan 9 hasilnya negatif 1, 5 dijumlahkan dengan 2 hasilnya 7. Ini untuk yang penjumlahan. Sekarang bagaimana untuk yang pengurangan? Sama halnya dengan yang penjumlahan, cuma bedanya tandanya saja yang berubah, ya kan? X pada vektor A dikurangi dengan X pada vektor B, yaitu negatif 10 dikurangi 9 hasilnya negatif 19. Kemudian yang Y pada vektor A dikurangi dengan Y pada vektor B, yaitu 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Dari kedua soal ini bisa dimengerti ya, karena ini sudah sangat dasar sekali dan sebelumnya sudah saya jelaskan panjang dan lebar. Kemudian sekarang yang C, ada vektor A dijumlah dengan 2 dikalikan dengan vektor B. Nah, 2 vektor B ini adalah perkalian skalar dengan vektor. Skalarnya mana, Bu? Skalarnya yaitu 2. Nah, jadinya vektor A kan X-nya negatif 10, Y-nya 5. Dijumlah. Skalarnya jangan lupa 2. 2 dikalikan dengan vektor B. Vektor B yaitu 9 dan 2. Pertama, vektor A jangan dirubah dulu, tetap tulis saja min 10 sama 5. Sekarang kalikan 2 skalar ini dengan vektor B, yaitu 2 dikali 9 18, 2 dikali 2 4. Baru nanti jumlahkan, ketemu hasilnya 8 dan 9. Untuk X nya 8 dan untuk Y nya 9.
Kemudian yang D, ini adalah sama, perkalian skalar dengan vektor. Cuma bedanya vektornya di sini itu adalah hasil dari vektor A dikurangi vektor B. Nah, skalarnya berapa? Skalarnya setengah. Ya, skalarnya ini setengah. Berarti setengah dikalikan dengan vektor hasil dari A dikurangi B, berarti berapa? Negatif 19 dan 3, ya kan? Setengah dikali negatif 19 dan setengah dikalikan 3, hasilnya min 19 per 2, yang Y itu 3 per 2. Apabila ini bisa disederhanakan, monggo disederhanakan ya. Kemudian yang E, kita disuruh mencari panjang besar vektor, tapi di sini adalah panjang besar vektor dari hasil vektor A ditambah vektor B. Nah, hasil dari vektor A ditambah vektor B kan sudah diketahui di awal. Ini ada negatif 1 dan 7, X nya negatif 1, Y nya 7. Nah, kita disuruh mencari panjang besar vektornya dari ini. Berarti menurut rumus, kita menggunakan rumus X kuadrat akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadratnya yaitu negatif 1 dikuadratkan hasilnya 1, kemudian 7 dikuadratkan hasilnya 49, baru dijumlahkan yaitu ketemu akar 50. Stop sampai di sini tidak apa-apa, dilanjutkan disederhanakan lagi juga monggo. Di sini saya sederhanakan lagi 50 cukup sampai di sini saja ya, karena ini salah penyederhanaannya. Cukup sampai akar 50. Jadi panjang besar dari vektor penjumlahan A ditambah vektor B itu adalah akar dari 50. Apabila kalian ingin menyederhanakan lagi ya monggo. Baik, dari contoh soal yang saya jelaskan ini semoga bisa dipahami. Apabila ada yang kurang dari penjelasan saya ataupun ada yang kurang paham dan tidak mengerti dari penjelasan saya di video ini, mohon segera menghubungi saya agar saya bisa menjelaskan ulang di bagian mana kalian yang belum memahami. Baik, sekian dari saya. Ditunggu tugas dari saya sebagai acuan kalian hadir pada pembelajaran daring kelas matematika saya. Jangan lupa segera dikumpulkan tugasnya, dikerjakan sendiri agar saya bisa mengukur kemampuan kalian sampai mana kalian memahami materi yang saya jelaskan. Baik, sekian pembelajaran daring di pertemuan kedua kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti, dan apabila nanti ada yang dirasa kurang paham bisa langsung PC saya, akan saya jelaskan ulang lagi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Ingat, tugas adalah sebagai absensi kalian. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas yang saya berikan, berarti saya anggap kalian alfa atau tidak masuk ke kelas saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.